penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi, bahagialah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Bangun Harja dan yang terhormat semua Bapak Ibu guru tamu undangan yang telah hadir dalam acara ini. Hari ini kami di sini akan mempresentasikan mengenai aksi nyata budaya positif, diseminasi pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif di sekolah. Kebetulan ini adalah salah satu tugas kami untuk menyebarkan pemahaman positif kepada rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya adalah Sofia Makbula, calon guru penggerak angkatan 10 yang difasilitatori oleh Bapak Sawir SPD, dan narasumber yang kedua ada Bapak Widi Budianur, sama sedang mengikuti pendidikan guru penggerak difasilitatori oleh Ibu Mayasari SPD. Berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya. Acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SDN 3 Bangun Harja. Pada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang pertama mungkin saya mengucapkan terima kasih terutama kepada tamu undangan dari SD Negeri 1 Bangun Harja dan juga dari SD 3 Bangun Harja. Terima kasih atas kehadirannya dalam mendukung program CGP yang ada di SD Negeri 3 Bangun Harja. Jadi kita semua berkumpul di sini dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif, pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif di sekolah. Jadi ini merupakan program dari guru CGP yaitu Ibu Sofiah Makbula dan Bapak Widi Budianur. Semoga dengan diseminasi modul ini bisa memberikan pencerahan untuk guru-guru muda yang sekarang belum CGP. Mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini bisa menambah wawasan dan semoga kedepannya bisa tergerak untuk mengikuti program CGP ini. Kan seperti apa katanya program dari CGP itu, pertama itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi semoga yang hadir di sini, terutama yang masih muda-muda, bisa tergerakkan dan mengikuti untuk menjadi calon guru penggerak ke depannya. Dan dengan adanya program guru penggerak ini, semoga bisa meningkatkan nilai atau kemajuan di sekolah kita masing-masing. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya sambutan dari saya dicukupkan sampai sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan yang sangat luar biasa. Masih semangat Bapak Ibu semua? Ya, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk banyak. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tujuan diskusi. Tujuan diskusi kali ini tentu saja kami di sini ingin memberikan berbagi ilmu, mungkin sharing ya, tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Pendahuluan, menurut Ki Hajar Dewantara mengumpamakan bahwa sekolah ini adalah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka tentu saja petani dapat memperbaiki kondisi tanah. Agar memelihara bibit-bibit berarti kan harus diberi pupuk, kemudian dikasih air, disiram ya Bapak Ibu. Kemudian untuk membasmi ulat-ulat dan jamur itu harus dipupuk. Nah, gitu. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru itu diibaratkan sebagai petani. Ibu guru adalah petaninya dan murid adalah tanamannya. Apabila kita didik anak-anak kita dengan sepenuh hati, dengan jiwa raga yang baik, kemudian dikembangkan potensinya sesuai minat dan bakatnya masing-masing, tentu saja anak didik yang kita harapkan akan berkembang dengan baik ya Bu ya. Nah, selanjutnya next. Tujuannya, aksi nyata ini bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Ya, next. Lini masa yang kami lakukan di sini tentu saja memiliki beberapa langkah-langkah. Yang pertama, kami berdua berkoordinasi kepada kepala sekolah terlebih dahulu untuk meminta izin. Nah, ketika kepala sekolah sudah memberikan izin, tentu saja kami di sini mengatur jadwal dan tempat sosialisasi, sehingga sosialisasi disiplin ini berupa teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi untuk penyelesaian pelanggaran keyakinan kelas. Nah, nanti kami di sini akan bersama guru-guru semua yang hebat-hebat akan berdiskusi mengenai pentingnya keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Tolak ukur yang kami capai di sini, guru nanti semoga bersama siswa di kelasnya mampu membuat keyakinan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati bersama-sama. Kemudian yang kedua, guru menghadiri sosialisasi dan memahami metode segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa. Harapannya tentu saja setiap orang memiliki harapan, termasuk saya. Semoga penerapan budaya positif ini dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan rumah, bahkan masyarakat. Agar apa? Agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan tentu saja menyenangkan ya. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan mengenai budaya positif. 2 hal yang akan saya sampaikan yaitu adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, dan yang kedua adalah keyakinan kelas. Nah, tujuan pembelajarannya bisa dilihat ya oleh Bapak Ibu semua. Semoga dengan menerima materi ini kita bisa tahu dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Next. Sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, di sini menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa katanya motivasi perilaku manusia itu ada 3.
Yang pertama di sini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, di mana ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Karena kenapa? Biasanya orang yang memiliki motivasi perilaku ini hanya menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian mereka biasanya sedang menghindari permasalahannya. Mungkin muncul secara fisik, kemudian psikologi, bahkan tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Contohnya di sini saya akan sedikit memberi contoh. Ketika anak-anak biasanya kalau dikasih tugas ya, itu dikerjakan menurut bapak dan ibu, kira-kira alasannya karena apa? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya? Nomor satu, ya kebanyakan ya Bu, rata-rata nomor satu, pilih dicarekan karena takut dihukum oleh bapak dan ibu guru. Nah, oke. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini adalah satu tingkat lebih bagus dari yang pertama. Kenapa? Karena di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain itu biasanya mereka ingin mendapatkan pujian. Ya, ingin mendapatkan pujian. Oh, si Neng teh tadi rajin bikin wae di kelas. Kan jantan bingah upami dipuji punya. Nah, gitu. Terus mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau bahkan imbalan. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di mana pasti di sini mereka melakukan sesuatunya itu sadar dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya karena termotivasi dan membuat orang memiliki disiplin positif dalam dirinya sendiri. Jadi motivasi ini berperilaku internal. Kalau yang buat tadi itu eksternal ya Bu ya. Kalau ini internal, sadar diri dari dalam dirinya sendiri. Baik, next. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia itu yang tadi ya Bu ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan terjadi jika saya tidak mengerjakan PR? Itu ya bisa ditegur, betul ya Pak? Ya Pak? Oh ya, ditegur oleh guru. Nah, kemudian yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Biasanya kalau misalnya tidak jarang ya kita kadang memberikan reward untuk anak-anak. Kalau misalnya saya menjawab berarti imbalannya saya mendapat bintang atau mendapat permen atau apapun itu ya. Nah, selanjutnya untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang rajin, yang pintar. Kalau misalnya saya tekun belajar, tentu ini adalah motivasi internal dan ini merupakan tujuan disiplin positif. Berarti menurut Bapak Ibu semua, teori motivasi perilaku dari manusia ini yang paling bagus yang mana? Yang ketiga. Ya, betul, saya setuju. Karena itu harus muncul dari dalam diri anak-anak. Kalau misalnya karena ketidaknyamanan atau ancaman, itu kan membuat mereka tidak nyaman. Kemudian yang kedua, kalau misalnya mendapat imbalan, pas sudah dikasih bintang, tidak ada imbalannya, mereka jadi tidak bersemangat ya. Ya, lanjut nih. Nah, di sini saya punya pertanyaan nih ke Bapak Ibu guru semua. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Ada yang mau berani ke depan? Boleh? Silakan. Yang pertama,
Apakah Anda datang tepat waktu itu karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah? Atau Anda ingin mendapat pujian dari atasan? Oh, rajin, dong karena hiji wae cenanya. Atau emang Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri, sehingga bisa menjadi teladan bagi murid-murid. Nah, yang mana kira-kira? Coba, boleh ke depan. Yang nomor 3 mungkin. Ya. Ya, terima kasih. Di sini Pak Wara akan coba menjawab pertanyaan saya. Kira-kira Bapak mau memilih yang mana, Pak? Nomor 3. Yang nomor 3. Ya. Yang ini. Yang Apa nomor 3. alasannya, Pak? Saya menghargai waktu. Sebagai itu harus tahu jati diri dan memberi contoh kepada anak-anak atau siswa sebagai guru yang bisa kita contoh pada anak-anaknya. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Wara. Terima kasih ya Bapak. Nah, insya Allah ya, dalam hati kecil kita pasti kita ini ingin sekali menjadi contoh atau suri tauladan yang baik untuk anak-anak kita. Jadi motivasi yang paling kuat untuk mendasari tindakan kita datang ke sekolah pagi-pagi itu yaitu menjadi diri sendiri, adanya motivasi secara internal. Oke, lanjut nih. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, boleh siapa yang mau menjawab? Lagi ke depan. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk guru ini datang tepat waktu nih, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Coba ada yang mau menjelaskan pertanyaan ini? Boleh? Oh boleh, Bapak Samsul, silahkan. Alasannya mungkin sedikit berbeda ya? Ya. Untuk alasan tepat waktu dan aturan. Tepat waktu itu ya harus ada aturannya di dalam diri sendiri. Sebelum aturan tertulis harus sudah ada di dalam diri sendiri. Ya. Seperti hal yang tadi kan yang sudah dijelaskan, sadar diri itu penting. Ibarat kata peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Apabila kita tidak memberikan contoh yang baik, maka murid akan lebih parah menirunya. Seperti itu. Terima kasih, sangat luar biasa ya alasan dari Bapak Samsul ini. Berikutnya ada lagi? Itu sudah. Ya. Kemudian di sini saya punya beberapa tindakan guru. Apakah terlihat Bapak Ibu semua? Nah, hukuman dan konsekuensi katanya. Tindakan guru yang pertama, coba nanti kita disebutkan ya. Catat 100 kali di dalam buku kalimat. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Misalnya anaknya itu terlambat tuh. Terus disuruh oleh guru hukumannya, saya tidak akan terlambat lagi. Saya bikin 100 kali. Nah, karena dia terlambat ke sekolah. Kira-kira boleh dicatat dulu di HP atau di kertas ya? Boleh dicatat. Ya, kira-kira menurut Bapak dan Ibu ini yang mana? Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Bapak tolong dibagikan ada sticky notes yang berwarna itu, nanti boleh dicatat oleh Bapak Ibu semua. Kemudian langsung saja dicatatnya nomor 1 misalnya hukuman, kemudian nomor 2 misalnya konsekuensi, nomor 3 misalnya hukuman, itu nanti kita samakan. Boleh dicatat di dalam kertas sticky note yang berwarna itu, Bapak Ibu boleh mencatat. Nanti saya bacakan yang pertama tindakan-tindakannya ya. Ya.
dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi. Boleh ditulis ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu itu adalah hukuman ataupun konsekuensi? Silakan, boleh tebak-tebakan, kita main tebak-tebakan aja ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up nih 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret oleh dia. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Nah, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu berwarna hitam. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Sudah? Kalau sudah, boleh ditempelkan di sini, Bu. Dikasih nama saja. Di bawah atau di atasnya boleh ditempel. Hukuman atau konsekuensi? Silakan. Udah, Ibu? Boleh saya bantu untuk ditempel ya? Silahkan yang udah selesai boleh ditempel di papan tulis di depan. Ya, dikasih nama. Dikasih nama, boleh. Oke, udah selesai Bapak-bapak? Bentar lagi ya. Baik. Di sini saya ingin melihat nih. Ya. Udah ada Ibu Intania, Ibu Syifa, Ibu Ika, Ibu Iis, Ibu Diana, Ibu Suci. Ya. Tinggal bapak-bapak, nunggu bapak-bapak sedikit lagi ya. Ini yang mau maju ke depan bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Oke. Boleh. Iya, tentu Pak ya. Betul sekali. Sini atau Pak dibantu. Oke, hukuman, konsekuensi hukuman. Banyak sekali, alhamdulillah ya. Sudah selesai. Satu lagi. Baik. Terima kasih. Coba Bapak dan Ibu siapa yang mau berani membacakan pendapatnya ke depan? Boleh? Bisa? Bapak atau Ibu? Ibu. Oke, Ibu? Baca aja, cuman baca aja. Oh, Ibu Intan udah ngacung ya, boleh. Ya, silakan. Ibu Intania mau ke depan, katanya mau membacakan alasannya hukuman atau konsekuensi. Boleh Bu, bacakan saja di sini ya.
lagi karena melambat ke sekolah. Itu termasuk apa, Bu? Termasuk hukuman. Oh, berikutkan ke satu hukuman. Oke, kedua? Yang kedua hukuman. Hukuman. Oke, yang ketiga? Yang ketiga hukuman. Hukuman lagi. Yang keempat? Yang keempat konsekuensi. Oke, yang kelima? Yang kelima konsekuensi. Iya, yang keenam? Hukuman. Nah, ketujuh hukuman. Hukuman. Oke. Terima kasih Bu Kita udah mau membacakan hasil alasannya mengenai hukuman ataupun konsekuensi. Nah, selanjutnya di sini mari kita lihat sama-sama bahwa yang Bapak Ibu tadi sudah dicatat itu betul atau tidak ya, termasuk hukuman atau konsekuensi. Oh, yang bawah katanya udah betul tapi dicoret. Oke, boleh Ibu penjelasannya ke depan? Kira-kira ya yang bawah. Kenapa itu disebut konsekuensi? Boleh Bu? Menurut saya nomor 7 konsekuensi karena kan itu hukumannya lari. Itu kalau dengan pelajaran PJOK itu sesuai. Soalnya kan olahraga juga. Jadi sesuai gitu, bukan hukuman. Kalau menurut saya itu konsekuensi. Nah, kecuali kalau IPS disuruh lari kan nggak sesuai. Kalau olahraga mah sesuai. Ya, terima kasih Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu guru semua yang hebat-hebat, di sini kita belajar, sama-sama belajar. Saya belajar dan kita semua belajar. Ternyata kadang kita keliru ya, memberi hukuman kepada anak itu kadang tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Nah, makanya di sini menjadi pelajaran penting untuk kita bahwa ternyata kalau misalnya terlambat itu jangan disuruh nulis, Bu, ya, karena itu bukan konsekuensi, itu adalah hukuman. Kemudian kalau misalnya terlambat lagi ke sekolah, ulah jangan dipoyankan, dipanaskan ya, atau disuruh lari gitu, itu karena termasuk hukuman. Begitupun dengan yang berikutnya, kecuali kalau lagi pelajaran olahraga ya Pak Haji ya, tidak apa-apa kalau terlambat disuruh lari. Ya, berikutnya. Nah, di sini saya akan sedikit menegaskan bahwa hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu memang sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman yang kita berikan kadang bisa membuat anak itu sakit, baik fisik maupun hatinya. Kita tidak tahu dalam hati anak-anak itu bersedih karena hukuman yang kita berikan. Dan itu biasanya Bapak Ibu memberikan efek waktu yang luar biasa, agak lama, jadi jangka panjang. Nah, ya biasanya si anak ada dalam hatinya ngajar-ngajar menjadi dendam ya. Kemudian ya. Nah, kemudian konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tidak apa-apa. Seperti tadi kalau misalnya menumpahkan air di atas meja ketika dia belajar, terus sama bapak dan ibu disuruh membersihkannya, itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, karena itu mah kesalahan yang dia lakukan ya. Jadi kemudian ada paksaan dan stimulus tanggapan. Kemudian biasanya kalau anak yang sering dikasih hukuman, anaknya itu suka membenci kedisiplinan. Dihukum teh sakalah deuleuh geuninnya Bapak Ibu. Jadi malah sering melanggar nantinya. Iya, malah dihajakeun. Sedangkan si anak-anak teh biasanya kalau yang diberikannya konsekuensi itu bisa lebih menghargai kedisiplinan. Nah, coba di sini apakah Bapak atau Ibu ada yang pernah memiliki pengalaman memberikan hukuman atau konsekuensi terhadap anak didiknya? Boleh untuk maju ke depan. Kira-kira hukuman apa yang diberikan oleh Bapak? Bapak Susan? Bapak Ebrian? Apakah pernah memberikan hukuman atau apapun kepada anak? Oh, uji. Boleh
Nah, Bapak Ibu semua di sini, Ibu Suci akan memberikan pengalaman terkait hukuman dan konsekuensi. Silakan Ibu. Ya baik Bapak Ibu, sebelumnya saya juga mau sharing aja ya. Nah, pertama kan di kelas awal masuk kelas 2 ya, awal tahun pelajaran. Nah, anak-anak saya itu biasa buat kesepakatan kelas. Nah, jadi misalkan kesepakatan apa aja nih yang akan kita dilaksanakan ya di kelas. Nah, yang pertama misalnya tidak mendengarkan guru ketika sedang belajar. Nah, hukumannya misalnya ya Bu ya, misalnya push up 5 kali. Nah, saya juga itu masih bingung itu sebenarnya hukuman atau konsekuensi itu termasuknya yang mana? Itu aja. Bertanya ya Bu ya. Iya. Oke. Ya, terima kasih ya Ibu Suci yang telah memberikan tanggapan sekaligus bertanya. Ibu Suci ngajar di kelas berapa Bu? Maaf. Oh, di kelas 2. Nah, tadi Ibu Suci katanya setiap ajaran baru membuat kesepakatan kelas. Kalau misalnya ada anak yang tidak mendengarkan guru, katanya disuruh push up 5 kali. Itu tuh sebenarnya menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Kalau sudah dibuat mah konsekuensi. Kalau sudah dibuat, Sepakat dan sepakatan. nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas mengenai keyakinan kelas. Ini belum move on, masih teori motivasi ya. Kalau menurut saya itu adalah hukuman. Tapi untuk alasannya nanti kita bahas di sini sama-sama ya. Oke. Nah, kemudian di sini biasanya anak yang sering mendapat hukuman itu anaknya itu biasanya menjadi pemarah Bapak Ibu. Di sini karena dia merasa bersalah dan juga biasanya merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau anak yang diberikan konsekuensi, tentu dia kehilangan haknya, dibuat menjadi tidak nyaman, diasingkan, tapi itu hanya untuk sementara, tidak untuk jangka panjang. Ya, karena dengan adanya konsekuensi tentu mendorong anak lebih menyesuaikan dirinya. Ya, begitu. Next. Nah, selanjutnya nanti akan kita bahas yaitu adalah penghargaan. Apakah itu penghargaan? Ada yang mau menjawab? Boleh. Apakah itu penghargaan? Biar saya ada yang ke tempat Bapak Ibu. Kira-kira penghargaan itu apa ya? Iya. Coba. Hadiah. Oke. Penghargaan itu hadiah katanya. Oke, baiklah. Kita next. Nah, penghargaan menurut tokoh Alfikon itu mengemukakan penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Dan menurut Kon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi, saya juga pas mengetahui pembelajaran ini, oh ternyata penghargaan yang saya berikan itu bisa membuat hukuman untuk anak-anak. Kenapa demikian? Next. Nah, ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu menurut Kon, tindakan penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum seseorang. Kenapa ya? Di sini ada 8 poin yang akan dibahas mengenai penghargaan. Penghargaan itu ternyata berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kenapa? Karena penghargaan itu bisa efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Tentu misalnya Kon belajar, kalau yang aktif ke depan nanti dapat bintang. Ya, itu tentu dalam jangka waktu pendek. Kalau misalnya ibunya tidak sekolah diganti oleh guru lain, terus nggak dapat bintang, kira-kira apa yang terjadi? Nah, gitu. Kemudian, misalnya jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa
bisa berharap mendapatkan penghargaan, ternyata itu kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang sudah kita lakukan itu sudah baik atau belum. Ya, jadi menjadi ketergantungan mungkin ya. Selanjutnya, penghargaan itu ternyata tidak efektif menurut Kohn ya. Kenapa? Karena suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa, Bapak Ibu. Jadi peristiwa yang diinginkan, tapi dengan syarat ya. Hanya jika Anda melakukan ini, maka mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi kalau misalnya dengan syarat, itu kan penghargaannya menjadi tidak efektif. Selanjutnya, penghargaan itu ternyata bisa merusak hubungan. Ketika seorang mendapatkan penghargaan, tentu saja mendapat pujian ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi bagaimana nasibnya kepada anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan? Tentu dalam hatinya bagaimana kira-kira? Kecewa, sirik, betul Ibu, kecewa yang tidak mendapat penghargaan. Kan kadang di dalam kelas itu banyak anak yang sebenarnya pintar, cuma dia tidak bisa untuk mengemukakan ke depan ya. Nah, itu jadi bisa merusak hubungan. Kemudian penghargaan itu ternyata bisa mengurangi ketepatan. Karena tertekan oleh ingin dapat bintang, kan ngapain gue? Ayo teh menjawabnya tidak tepat ya. Jadi itu bisa mengurangi ketepatan. Padahal kalau yang bersungguh-sungguh emang sangat dari dalam dirinya bukan dari penghargaan, pasti insya Allah dia akan bersungguh-sungguh berpikir apa jawaban yang tepat. Mungkin begitu ya. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Nah, di sini misalnya saya memiliki pengamatan yang dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang praktik di sebuah surat kabar universitas. Kemudian mereka saat itu sedang belajar menuliskan sebuah artikel dan judul utama. Seiring dengan waktu, mereka itu mampu bekerja dengan cepat. Tentu. Kemudian beberapa mahasiswa ini dibayar, Bapak Ibu, ketika membuat judul itu dibayar dari setiap tulisan judulnya. Nah, judul berita utama mereka mampu menghasilkan, dan setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar ini malah kinerjanya menjadi buruk. Kenapa? Karena mereka itu tidak menerima bayaran dan berupaya mengasah dirinya menjadi lebih baik. Jadi karena tadinya mereka itu bisa, ketika suatu saat mereka membuat artikel tapi tidak dibayar, mereka tidak semangat lagi untuk menulis. Jadi di sini penghargaan itu mematikan kreativitas. Nah, kemudian penghargaan ini katanya bisa menghukum. Karena ketika mendapat penghargaan, misalnya dalam kelas itu ketika tidak mendapat ranking ya, biasanya gini. Kita kasusnya itu kalau di kelas misalnya ada penurunan prestasi belajar. Mungkin kalau ranking sekarang tidak berlaku ya. Tapi dulu ketika misalnya anak itu ranking 1 kemudian turun dia menjadi ranking 2, Bapak Ibu. Biasanya anak yang merasakan prestasinya turun itu merasa terhukum. Kenapa saya jadi turun? Ya, jadi penghargaan itu ternyata bisa menghukum karena jika suatu penghargaan itu diharapkan, maka anak itu tentu mendapatkannya. Nah, kemudian motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Ini misalnya anak kelas 1 atau 2 ya, ketika belajar membaca, terus tiba-tiba tadina anu ngeja keneh, masih mengeja, tiba-tiba dia lancar membaca. Nah, akhirnya dia itu senang. Kemudian kita kasih penghargaan Bapak Ibu. Dia senang karena bisa membaca. Tadinya masih ngeja ya. Terus tiba-tiba karena sering kita latih, atas kesadarannya, atas kemauannya sendiri, atas kerja kerasnya, ternyata dia bisa membaca dengan lancar. Kemudian kita beri penghargaan. Nah, kalau itu boleh.
Karena motivasi dari dalam dirinya. Jadi kita menghargai usaha dan kerja kerasnya. Begitu, itu yang dinamakan penghargaan. Next. Nah, sebelum masuk ke restitusi, saya di sini ingin mengajak Bapak Ibu untuk bergerak terlebih dahulu. Ya, boleh? Bergerak? Bergerak? Siap. Kita saksikan dulu sedikit ada peregangan badan agar tidak tegang. Dalam itu Neng, keluar. Dina flash disk. Dina file biru. Nah, iya. Iya. Ya. Bapak Ibu boleh untuk berdiri semuanya agar tidak mengantuk ya. Silahkan. Sudah siap? Sedikit ice breaking, tidak apa-apa ya, untuk menggerakkan badan agar tidak kaku, tidak pegal. Boleh. Di next Bu. Play. Kita ikutin sama-sama gerakan ini ya. Sedikit aja, nggak lama-lama kok. Boleh? Oke, terima kasih. Biar tidak mengantuk ya. Udah agak sedikit segar lagi? Ya. Biar tidak ngantuk, tidak apa-apa. Saya ingin minum dulu boleh? Boleh. Bapak dan Ibu silakan minum dulu yang agar tidak tegang, makanannya boleh dimakan. Boleh sambil dimakan. Nah, kita lanjut. Apa itu restitusi? Kira-kira apa ya restitusi? Nah, kita next nih. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Kemudian restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sebenarnya yang mereka inginkan dan bagaimana mereka itu harus melakukan orang lain menurut dosen. Lanjut. Nah, yang ini tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi Ibu Suci bertanya ya, kira-kira yang saya lakukan itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Di sini akan sedikit terjawab, mungkin identitas hukuman itu ternyata termasuk identitas yang gagal, Bapak dan Ibu. Ya, identitas sukses itu adalah disiplin. Nah, disiplin tentu kita gunakannya adalah konsekuensi atau restitusi. Di sini, ketika hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, tapi harus terjadi.
Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, dan kalau restitusi itu adalah pilihan. Selanjutnya, kalau hukuman itu biasanya tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Biasanya suka teringat terus, saya pernah dihukum oleh si bapak ini, ya, saya pernah dihukum oleh si ibu ini, itu biasanya sangat panjang dalam ingatan mereka. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid tapi jangka waktunya pendek, seperti tadi ngelap tumpahan air yang dia tumpahkan. Mungkin dia tidak nyaman karena ngelap itu ya, tapi setelah itu udah, karena kan kesalahan yang dia perbuat. Kemudian restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang kalau restitusi. Kemudian hukuman, korban ini mendapatkan keadilan. Kalau misalnya konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kemudian restitusi, korban mendapat ganti. Hukuman, murid atau anak ini akan tersakiti. Kalau misalnya konsekuensi, anak dibuat tidak nyaman. Kalau misalnya restitusi, anak mendapat penguatan. Yang terakhir, kalau untuk hukuman, anak itu biasanya pasif atau agresifnya malah meningkat. Kalau misalnya konsekuensi, penguatan bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Tapi kalau restitusi, masalah terpecahkan. Nah, di sini ada 9 ciri restitusi. Bisa dibaca oleh Bapak Ibu semua, terlihat terpampang nyata ya di sini bahwa restitusi ini cirinya bukan untuk menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Dan yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Serta restitusi itu fokusnya kepada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Untuk lebih jelasnya mungkin materi yang saya sampaikan dengan yang Pak Widi sampaikan nanti akan berkaitan ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan dulu ke keyakinan kelas. Selanjutnya adalah di sini kita penting memiliki keyakinan kelas. Apakah Bapak dan Ibu udah punya keyakinan kelas di dalam kelasnya masing-masing? Sudah. Baik. Keyakinan kelas atau peraturan kelas? Keyakinan kelas. Oke. Nah, kalau misalnya keyakinan kelas itu biasanya dibuat bersama-sama oleh siswa dan guru. Ya. Nah, di sini nanti akan dijelaskan. Lanjut. Pertanyaannya, saya punya pertanyaan nih Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Biasanya kalau Bapak Ibu mau ke kota pakai motor itu menggunakan helm. Kira-kira itu kenapa ya? Saya mau bertanya, apakah ada yang mau menjawab? Boleh? Ibu? Iya, boleh. Silakan, Bu. Untuk keamanan. Untuk keamanan. Pakai helm. Pakai helm keamanan. Iya. Keamanan. Udah, Bu. Ya. Iya, terima kasih Ibu Iis yang telah menjawab katanya. Ada lagi? Pak, untuk apa? Ya, yang pertama untuk peraturan, yang kedua ya untuk keamanan diri juga. Keamanan diri sendiri ya. Iya, rata-rata jawabannya untuk keamanan dan juga peraturan, menaati peraturan, dan juga untuk keselamatan ya. Ya. Ada untuk gaya nggak? Ada untuk kegayaan, pakai helmnya karena mahal? Oh tidak, oke. Iya, terima kasih. Nah, jadi biasanya menggunakan helm itu karena untuk keselamatan, keamanan ya Bu ya, karena mengikuti peraturan. Baik. Nah, begitu juga dengan keyakinan kelas. Next. Nah, ternyata dalam sebuah keyakinan Bapak Ibu semua, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini disebut suatu keyakinan. Kenapa begitu? Karena nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat
tersurat ya Pak ya, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Tentu saja kita warga negara Indonesia yang taat aturan, makanya menggunakan helm pada saat berkendara motor. Kemudian nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang itu bisa lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya karena muncul dari dalam dirinya sendiri. Kemudian mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi jalan gitu aja. Karena dia udah sadar bahwa misalnya saya mengendarai motor harus menggunakan helm, itu udah sadar dari dalam dirinya, tidak karena paksaan. Begitu. Next. Nah, murid-murid pun demikian Bapak Ibu ya. Jadi mereka itu perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Sehingga apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya mereka belajar, ya mereka harus tahu. Sehingga menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Kalau lagi belajar itu dengerin, jangan banyak bicara. Mereka itu kadang tertekan ya, karena apa? Karena tidak ada dalam kesadaran dirinya, karena tidak memiliki keyakinan. Oke, next. Nah, di sini saya akan sedikit sharing keyakinan kelas. Mungkin hampir sama dengan kesepakatan kelas ya. Peraturan kelas, kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Tapi yang paling bagus itu keyakinan kelas, karena prosedur keyakinan kelas ini biasanya kalimatnya itu tidak ada kalimat negatif Bapak Ibu. Misalnya, kalau misalnya di peraturan ya, jangan buang sampah sembarangan. Itu peraturan biasanya. Jangan terbalik di kelas atau koridor. Nah, kalau misalnya keyakinan kelas, itu biasanya kalimatnya positif, tidak ada kata jangan atau tidak. Sehingga diubah kalimat negatif tadi, jangan berlari di kelas itu menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Misalnya, jangan buang sampah sembarangan. Nah, pinter, iya bagus Bapak Ibu, hebat. Buanglah sampah pada tempatnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, next. Oh, sebelumnya. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang mau memberikan contoh yang mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif? Boleh ke depan. Apa saja tentang di kelasnya? Tadinya, misalnya saya keluhkan ya. Saya keluhkan misalnya jangan mencontek. Nah, kira-kira keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positifnya menjadi apa? Boleh? Angkat tangan. Iya, Ibu Selfie, boleh, silakan. Bu Selfie, kasih tepuk tangan biar lebih semangat. Oke, silakan Ibu. Kalimat jangan nyontek mungkin bisa diubah menjadi istilah dengan jujur. Oh iya, betul. Boleh ya? Tepuk tangan untuk Ibu Selfie. Nah, ya, ada lagi yang laki-laki, bapak-bapak. Ya, Pak Samsul, boleh. Apa misalnya redaksinya? Redaksinya dalam hal ibadah. Oh iya, boleh. Karena guru agama ya. Kadang kita sering berbicara jangan tinggalkan sholat, bisa diganti dengan kata sholatlah sebelum disolatkan. Bagus. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Samsul. Nah, jadi kita udah tahu ya Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama bahwa keyakinan kelas itu gunakanlah kalimat-kalimat positif sehingga bisa lebih muncul dalam diri anak. Next. Nah, ketika peraturan kelas sudah tercapai, maka di sini kita akan lebih besar. Kalau misalnya keyakinan kelas lanjut ke lingkungan positif. Ketika anak-anak taat pada peraturan, maka buatlah keyakinan. Ketika keyakinan sudah disepakati sepenuhnya, maka lingkungan yang terjadi juga menjadi lingkungan yang positif. Nah,
setelah lingkungan positif semua tercapai, tentu budaya positif yang kita harapkan di sekolah ini juga bisa tercapai atau terbentuk. Baik, terima kasih. Lanjut deh. Nah, ini kayak tadi lagi, peraturan atau keyakinan kelas Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh, ini langsung aja deh, nggak usah ditulis, menyebutkan aja ke depan. Boleh Bapak atau Ibu menebak kira-kira selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan atau peraturan. Itu hanya jawabannya hanya dua, mau keyakinan atau peraturan. Boleh Pak Haji ke depan? Pak, siapa? Ibu. Oh, hanya menyebutkan saja. Silakan Pak. Ayo maju, jangan malu-malu. Silakan Pak. Nomor berarti nomor. Oh ya, coba gini. Maaf Pak, sebentar. Nah, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kalau tadi Pak Samsul, jangan tinggalkan sholat. Selalu kembalikan jangan tinggalkan sholat. Kalimatnya berubah menjadi apa? Sholatlah sebelum disolatkan. Nah, di sini ada beberapa peraturan ya. Kira-kira kalau keyakinan kelas itu diubah kalimatnya menjadi bagaimana? Nah, misalnya saya berikan contoh nomor 1. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk apa kira-kira ya? Keyakinan kelas, betul. Nah, tapi kalimatnya adalah bentuk tanggung jawab. Jadi, kalau misalnya siswa yang bertanggung jawab, kalau sudah pakai buku tentu kembalikan lagi ke tempatnya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya bunyinya harus bagaimana? Tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu orang lain, masih ada kalimat negatifnya, Bu. Apa kira-kira? Dilarang mengganggu sama teman. Ya? Berlamalah sama teman, boleh. Atau saling menghormati. Oke, silakan Pak Adrian maju ke depan. Ya, silakan Pak. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit. Untuk nomor yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menurut saya, pertanyaan tersebut bisa diganti untuk menghormati orang lain dan berkomitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Untuk sebagai kata gantinya, keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Bisa diganti dengan kata kesehatan. Selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Bisa menjadi kata menghormati orang lain dan atau bersabar. Gunakan masker. Bisa diganti menjadi kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor seperti yang tadi, keselamatan atau keamanan. Terima kasih Pak Adrian. Tangannya saya untuk Pak Adrian. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tepuk banyak. Oke. Terima kasih ya. Nah, ternyata betul bahwa ketika anak-anak itu memiliki keyakinan kelas, mereka pasti akan lebih menghargai atau mentaati apa yang sebenarnya harus dilakukan, sadar dalam dirinya sendiri.
Selanjutnya, yang ini udah masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Pak Wibi Sugianto.